Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Susilo dari Perbankan Syariah 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami pelajari selama setengah semester di semester 5, yaitu materi fikih muamalah dari materi 8 sampai dengan 12. Berikut adalah materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah Wadiah dan Rahan. Yang kedua ada Al-Arya dan Qardul Hasan. Yang ketiga ada akad sosial, hibah, zakat, infak, sedekah. Yang keempat muamalah kontemporer, dropship, reseller, dan e-money. Yang kelima wakaf uang kripto. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama. Wadiah adalah akad perjanjian antara pemilik barang dengan penerima titipan, baik dia individu maupun badan hukum, untuk menjaga harta atau barang dari kerusakan atau kehilangan. Sedangkan rahan atau gadai syariah merupakan aktivitas pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis, di mana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya. Rukun dan syarat wadiah yaitu barang dititipkan, orang yang menitipkan, orang yang menerima titipan atau penerima titipan. Dasar hukum rahan. Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang terpiutang. Materi berikut adalah Al-Ariyah dan Qardul Hasan. Al-Ariyah secara bahasa berarti objek yang dipinjamkan. Kata tersebut sering digunakan untuk menunjuk akad pinjaman barang. Kata Al-Ariyah diambil dari kata aro yang berarti pergi, zahaba, dan datang, ja'a. Berikutnya adalah pengertian Qardul Hasan. Menurut bahasa ada dua suku kata qardu, artinya potongan, dan harta yang diberikan kepada yang meminjam atau muqarriyat. Sedangkan kata hasan yaitu berarti kebaikan. Hadis dan ayat Al-Quran yang mendukung. Hadis: barang siapa memberikan pinjaman dengan adil dan tanpa mengharapkan imbalan, Allah akan membalasnya dengan ampunan dan pahala. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Quran: dan jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik atau qardul hasan, niscaya Allah melipat gandakan kepadamu dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat At-Taghabun ayat 17. Perbedaan antara Al-Ariyah dan Qardul Hasan yaitu dari dalam Al-Ariyah, peminjam atau penyewa biasanya membayar sejumlah uang sebagai pembayar sewa, sedangkan di Qardul Hasan tidak. Pelaksanaan Al-Ariyah dan Qardul Hasan pada perbankan syariah. Al-Ariyah di bank syariah memberikan pinjaman atau menyewakan sebuah mobil selama 10 hari dengan sewa besar 10.000 per hari. Sedangkan di Qardul Hasan menerapkan konsep Qardul Hasan untuk membantu individu dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa mengenakan bunga. Berikutnya yaitu materi hibah, zakat, dan sodako. Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan atau mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik, atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu. Pengertian sodako adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sodako tanpa disertai imbalan. Dasar hukum hibah. Para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah. Hal ini didasari oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dalil Al-Quran Quran Surat An-Nisa ayat 4. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Landasan zakat. Ada dalil yang menjelaskan kewajiban zakat, ialah sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukun. Berikutnya materi infak. Dasar hukum infak. Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. Kemudian dalam surah Az-Zariyat ayat 19 disebutkan yang berbunyi, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Berikutnya masuk pada materi dropship.
reseller, dan e-money. Dropship adalah metode berjualan di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan ketika penjual mendapatkan pesanan dari pembeli, penjual tersebut akan meneruskan pesanan dan detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier, atau produsen. Sedangkan reseller sesuai istilah terdiri atas dua suku kata yaitu re dan seller, artinya lagi atau kembali, dan seller artinya penjual. Jadi secara etimologi reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali. Uang elektronik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement didefinisikan sebagai suatu produk store value atau repeat di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Dasar hukum dropship. Sebagian dari kalangan ulama mazhab Syafi'i yang menentang hukumnya itu boleh, sebagaimana pendapat berikut ini. Maksud dari pernyataan Abi Syuja belum pernah disaksikan dipahami sebagai apabila barang yang dijual pernah disaksikan hanya saja akad dilaksanakan barang tersebut masih goib tidak ada, maka hukumnya adalah boleh. Dalam Islam, hukum jual beli yang dilakukan umat muslim harus sesuai dengan syariat. Menurut pendapat para ulama, reseller dalam Islam hukumnya diperbolehkan selama kegiatan tersebut tidak menyimpang dan melanggar aturan dasar yang ada pada fikih jual beli. Hukum e-money dalam Islam melalui fatwanya MUI menyatakan bahwa hukum e-money atau uang elektronik adalah boleh digunakan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Akad yang digunakan antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad ijaro, akad ja'alah, dan akad wakalah bil ujrah, dan lain-lain. Berikutnya yaitu materi wakaf. Wakaf uang merupakan perbuatan wakif untuk memberikan sebagian hartanya dalam wujud uang guna ditasyarufkan pada kehidupan sosial sesuai dengan syariat Islam. Harta wakaf uang harus ditahan dan tidak boleh hilang atau dihabiskan, tetapi harus dikelola dan diberdayakan oleh nazir sesuai dengan tujuan wakaf supaya bermanfaat terus di masyarakat. Biasanya wakaf uang diwujudkan dalam benda yang kekal manfaatnya seperti dibelikan tanah untuk membangun sekolah, rumah sakit, gedung pertemuan, tempat ibadah, dan lainnya. Dasar hukum wakaf uang. Adapun dasar hukum wakaf uang dalam Al-Qur'an sebagai berikut. Surah Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddaqati wa aqradullahu qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Berikutnya materi tentang kripto. Cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata yakni kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang Ramadhani 2020. Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Jenis koin yang terdapat dalam cryptocurrency saat ini telah mencapai ratusan jenis. Contohnya AAVI, Assign, Aurora, BitShares, BitTorrent, Choti, Cosmos, Dogecoin, Decentraland, Ethereum, Eminer, Viro, Global Social Chain, Harness, EOS, Ignis, Polkadot, Uniswap, Sosiwap, Aerostatis, dan lain-lain. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Muhammad Iqbal Susilo. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.